Shalom warga Kerajaan Allah, jumpa kembali di pagi hari ini, tepatnya di hari Sabtu, tanggal 15 Maret tahun 2025. Kita berjumpa di renungan pagi hari, yang pagi hari setiap ditayangkan di renungan pagi hari. Saudara, bila saudara sempat mengikuti channel ini, mari bersama-sama, dan bila saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum melihat yang lain, biarlah kehidupan kita selalu ada waktu untuk kita sediakan dalam kegiatan kita pada Tuhan. Percayalah, kalau kita menyediakan waktu kita, saudara, seperti di hari ini atau di pagi hari, itu sangat bermanfaat, baik segi kesehatan, baik itu juga segi rohani kita akan terbangun seorang dalam Tuhan. Percayalah, ketika kita mengalami persoalan, dalam setiap persoalan tetapi selalu menghampiri Tuhan, maka juga Tuhan akan juga bisa campur tangan dan bisa menyelesaikan setiap persoalan kita seorang dalam Tuhan. Olehnya, mari kita bersepakat bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu yang kami sembah, yang kami kenal melalui nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara ya Bapa, kami sambut firman-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita buka firman Tuhan terambil dalam kitab Matius 15 ayat 32 sampai 39. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang. Dengan lapar nanti mereka pingsan di tengah jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka, "dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Mengucap syukur, mereka memecah-mecahkannya, memberi kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ayat 39. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik ke perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah dalam kehidupan kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, inilah sesuatu yang kita dengar dalam firman Tuhan. Ini suatu kisah yang disampaikan dalam kitab Matius itu. Dalam hal yang kita melihat di pagi hari ini renungan, saudara yang keselam Tuhan, Yesus sedang dalam perjalanan, baik itu ketika Yesus diikuti, saudara. Jadi mengapa orang mengikuti Yesus? Ada sesuatu yang dimiliki oleh Yesus, baik itu ketika Yesus mengajar, baik itu juga ketika Yesus melakukan hal, yaitu menyembuhkan orang sakit. Dan saat itulah banyak orang kagum, saudara, bukan saja kagum, tetapi takjub apa yang dilakukan oleh Yesus itu. Nah, inilah banyak orang mengikuti Yesus itu, sampai-sampai mereka dalam firman Tuhan ini yang kita dengar itu, sudah 3 hari mereka mengikuti aku. 3 hari mengikuti, yaitu mengikuti Yesus orang dalam Tuhan. Untuk apa? Untuk mendengar, untuk juga merasakan ketika mereka mengikuti, yaitu Yesus itu dalam 3 hari. Tidak mudah dalam 3 hari ketika orang mengikuti, baik itu hal-hal yang mereka ikuti, apalagi mereka mengikuti Yesus ini karena ketakjuban yang dilakukan oleh Yesus itu, seorang Tuhan. Jadi ketakjubanlah membuat mereka atau orang-orang sekitar Yesus itu
mereka mengikuti Yesus. Nah, saudara yang keselam Tuhan, saat mengikuti Yesus itu dan melihat hal-hal yang terjadi dalam kehidupan, yang ketika mereka melihat itu ada sesuatu yang Yesus berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Jadi ini perkataan daripada Yesus yang diungkapkan dalam firman Tuhan, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak. Nah, saudara yang keselam Tuhan, itulah yang dimiliki oleh Yesus itu, ada sesuatu empati, ada sesuatu, ada kasihan, ada sesuatu dorongan untuk berbuat kepada orang yang mengikut Yesus itu, saudara keselam Tuhan. Nah, ini hal yang kita pelajari dari firman Tuhan, bagaimana di dalam ungkapan belas kasihan ini, kalau diungkapkan di dalam kata bahasa Indonesia, yaitu perasaan iba, seorang keselam Tuhan, atau perasaan yang dimiliki ada kasihan. Bukan saja ada kasihan, perasaan ingin memperhatikan atau mempedulikan orang tersebut. Nah, saudara yang keselam Tuhan, kehidupan kita sebagai orang percaya haruslah dapat kita contohi, bukan saja kita contohi, dapat juga kita tiru yang dilakukan oleh Yesus itu. Jadi ada banyak yang mungkin dalam kehidupan kita pernah melihat ada orang susah, pernah melihat ada orang yang mengalami penderitaan, dan hal yang kita dibawa inginlah seperti yang dilakukan oleh Yesus itu. Kalau kita mengikuti seperti yang dilakukan oleh Yesus, disitulah hati kita seperti hati daripada Bapa di surga atau hati daripada Yesus itu. Jadi ada sesuatu yang dimiliki oleh Yesus, sifatnya yaitu melakukan belas kasihan. Nah, saudara yang keselam Tuhan, bukan mudah untuk orang untuk memperhatikan orang, saudara. Tidak semua orang ingin melihat hal-hal seperti sisi kesusahan orang lain, atau menghadapi orang lain dalam kesengsaraan, atau menghadapi orang dalam hal dia menderita. Tidak semua orang bisa melihat hal seperti itu, saudara yang keselam Tuhan. Apalagi saat 3 hari 3 malam mereka mengikuti Yesus itu, itulah ada yang diungkapkan dalam firman Tuhan, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak. Nah, seorang keselam Tuhan, sudahkah kita melihat ada belas kasihan kita kepada orang yang mungkin kita pernah melihat, yang mungkin hati kita ingin rindu untuk melakukan kebaikan daripada orang tersebut, seorang keselam Tuhan. Kalau itu kita miliki, saudara, maka itulah hati daripada Bapa di surga atau hati daripada Tuhan kita Yesus Kristus, sama seperti hati kita kalau kita memiliki belas kasihan, seorang keselam Tuhan. Belas kasihan itu haruslah kita memiliki sebagai orang percaya, seorang keselam Tuhan. Karena ketika kita melakukan hal itu, saudara, disitulah kita melihat ada kasih yang dalam kehidupan kita. Kasih yang daripada Bapa itu ada dalam kehidupan kita. Ketika kita memperhatikan orang lain, ketika kita mempedulikan orang lain, ketika kita memiliki juga ada iba atau empati kepada orang tersebut, untuk apa? Untuk menolong, saudara yang keselam Tuhan. Nah, saudara, perlulah kita melakukan hal ini untuk menolong orang lain, untuk juga memperhatikan hal-hal segi dari kehidupan mereka. Mungkin mereka juga, seorang keselam Tuhan, tidak bisa kita bantu dari segi ekonomi, tetapi perlu kita bantu misalnya di dalam doa, saudara yang keselam Tuhan. Karena dari doa itulah mungkin segala hal yang akan Tuhan lakukan kepada orang tersebut, orang keselam Tuhan. Jadi pentingnya ada berbagai cara ketika kita melakukan belas kasihan. Belas kasihan mungkin kita miliki, kita bagikan kepada orang tersebut. Belas kasihan mungkin kita hanya bisa melakukan untuk doa, tetapi ada sesuatu gerakan untuk kita bertindak untuk menolong seperti yang dilakukan oleh Yesus itu, orang keselam Tuhan. Ayat berikutnya yang sangat luar biasa, saudara, di ayat 33 yang katakan, kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan semua orang banyak begitu besar.
Nah, seorang salam Tuhan, di saat-saat tidak memiliki ada makanan, di saat-saat itulah yang diungkapkan dalam firman Tuhan, kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada beberapa ikan kecil. Hanya 7 ikan, dan ikan kecil itu dapat memberikan sesuatu hal, yaitu keajaiban memberi makanan kepada 4.000 orang, seorang salam Tuhan. Bukan termasuk perempuan, bukan termasuk laki-laki. Kalau dalam firman Tuhan hanya 4.000 laki-laki, saudara. Artinya di situ timbullah keajaiban, timbullah mujizat yang dikatakan dalam firman Tuhan, 7 roti dan ikan-ikan kecil. Lalu kata Yesus, lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Mereka disuruh duduk ke tanah untuk apa, seorang salam Tuhan? Mempersiapkan, baik itu mempersiapkan makanan yang akan dibagikan. Sungguh sesuatu hal firman Tuhan ini dapat kita pelajari, dapat kita renungkan bahwa Tuhan yang kita sembah, seorang salam Tuhan, yang kita sebut di dalam nama Tuhan Yesus itu melakukan segala keajaiban melalui 7 roti dan ikan kecil itu yang diungkapkan dalam firman Tuhan dapat memberi makan 4.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan belum termasuk anak-anak. Nah, seorang salam Tuhan, inilah yang harus kita miliki, bahwa yang kita sembah ini haruslah dapat kita juga responi, seorang salam Tuhan. Artinya, bawalah kehidupan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, saudara. Banyak orang menjauh, seorang salam Tuhan, pada Tuhan, walaupun mereka mungkin merasa mapan kehidupan ekonominya, tidak perlu Tuhan, seorang salam Tuhan. Tetapi ingatlah, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kalau kita sudah mempercayai Tuhan, maka kepercayaan itu juga harus juga kita lakukan, seorang salam Tuhan. Seperti kita mendengar firman Tuhan, seperti kita belajar firman Tuhan, karena ketika kita belajar, seorang salam Tuhan, kita akan memahami jalan Tuhan, kita akan mengetahui sifat Tuhan, kita akan juga memiliki seperti hati daripada Yesus itu, yaitu Yesus memiliki belas kasihan. Jadi itulah sifat daripada Yesus yang memiliki belas kasihan. Sudahkah kita memiliki seperti yang dilakukan oleh Yesus itu? Nah, saudara yang dalam Tuhan, disinilah keajaiban yang Tuhan lakukan, memberi makan 4.000 laki-laki dan juga belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak, melalui 7 roti dan ikan-ikan kecil yang diungkapkan dalam kitab Matius ini. Nah, saudara, biarlah kehidupan kita dibawa keajaiban yang bisa terjadi dalam kehidupan kita ketika kita selalu ada waktu untuk menghampiri Tuhan, seorang salam Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Yesus itu, keajaiban yang ditunjukkan kepada orang banyak pada saat itu. Untuk apa Yesus melakukan hal itu, saudara? Karena ada belas kasihan, ada ingin menolong, ada ingin berbagi di saat mereka yang membutuhkan makanan, saudara. Kasih salam Tuhan. Bukan saja secara rohani mereka dikenyangkan ketika Yesus ketika itu mereka mengikuti Yesus, tetapi juga Yesus memperhatikan supaya kebutuhan mereka dikenyangkan, saudara. Kasih salam Tuhan. Jadi kebutuhan jasmani Yesus mengenyangkan. Kalau kita mendengar firman Tuhan di dalam ayat terakhir dikatakan ayat 37, dan mereka semua makan sampai kenyang. Mereka makan sampai kenyang, saudara Tuhan. Artinya yaitu perut mereka sudah diisi dan sampai kenyang. Dan inilah hal yang keajaiban Yesus lakukan ketika murid sudah mendapatkan atau juga orang saat itu berbondong mengikuti Yesus, dan rasanya, seorang salam Tuhan, mereka sudah dikenyangkan dari rohani, tetapi kemudian ada belas kasihan. Yesus mengenyangkan dari kebutuhan, yaitu mengenyangkan yang saat itu ada sesuatu ungkapan, yaitu lapar mereka, seorang salam Tuhan. Nah, saudara, disinilah mengikuti Yesus kita bisa dikenyangkan secara jasmani dan kemudian dikenyangkan dari segi rohani kita, seorang salam Tuhan.
Jadi kalau kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, pastilah kita tidak akan kekurangan dalam hal makanan, saudara. Karena Tuhan kita yang kita sembah dapat melihat kita, dapat menolong kita, dapat melakukan segala sesuatu yang akan Dia tolong setiap anak-anaknya. Seperti yang Yesus mengikuti orang-orang pada saat itu banyak mengikuti Yesus, sehingga hal yang mereka lihat sesuatu keajaiban itu, dan itu Yesus tunjukkan kepada mereka keajaiban kembali melalui yaitu 7 roti dan ikan-ikan kecil dapat memberi makan 4.000 laki-laki. Nah, saudara, biarlah firman Tuhan di pagi hari ini kita ingat bahwa perlulah kita dibangun untuk bersekutu kepada Tuhan, saudara yang dalam Tuhan, supaya kita melihat keajaiban yang Tuhan Yesus lakukan, keajaiban dalam kehidupan kita. Kalau Yesus melakukan 5 tahun lalu, saudara dalam Tuhan, dengan keajaiban itu bisa terjadi pada saat ini, saudara yang dalam Tuhan. Tinggal tergantung kita, maukah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maukah kita mengandalkan Tuhan, maukah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya kita melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat firman Tuhan ini sesuatu yang tidak masuk akal, saudara, yaitu melalui 7 roti dan dapat memberi makan yaitu 4.000 laki-laki, itu yang diungkapkan dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar, tetap kita mengandalkan Tuhan, tetap kita semangat, tetap kita berseru kepada Tuhan. Karena ketika kita melakukan hal itu, seorang dalam Tuhan, keajaiban seperti yang dilakukan oleh Yesus itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Saya ucapkan terima kasih buat waktu yang telah bersama di channel ini. Mari kita bersepakat menyambut segala kegiatan kita dari pagi, siang hingga malam dengan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat channel yang saudara telah bersama-sama di channel ini. Kita berdoa. Terpujilah namamu yang kami sembah, yang kami kenal. Di pagi hari ini kembali kami telah mendengar firman Tuhan ya Bapa, di mana Engkau telah melakukan keajaiban ya Tuhan Yesus lewat perkara-perkara, yaitu 4.000 laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Engkau memberikan makanan ya Tuhan melalui 7 roti dan ikan-ikan kecil ya Tuhan, yang diungkapkan dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah kehidupan kami sebagai orang percaya ya Tuhan melihat keajaiban-Mu, dan kami lebih sungguh-sungguh menyerahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Kalau Engkau Tuhan telah mengenyangkan secara rohani, dan Engkau juga mengenyangkan secara jasmani ya Tuhan orang-orang yang mengikuti Engkau ya Tuhan pada saat itu ya Bapa. Makasih buat firman-Mu yang kami dengar di pagi hari ini. Biarlah kegiatan kami dari pagi, siang, malam kami serahkan ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan dengan sukacita ya Bapa. Tuhan campur tanganlah. Kalau ketika kami ingin bekerja, kami tunjukkanlah pekerjaan kami dengan semangat yang daripada Engkau ya Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami sambut segala kegiatan kami dari pagi, siang, malam bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami cakap melakukan segala perkara-perkara. Terimalah doa kami ini ya Allah. Kami alaskan di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa kembali dalam Tuhan dengan jam sama besok.